Jayapura tahun 79. Singkat cerita, kami SD di Jayapura. Lalu dari Jayapura itulah kami mondok ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Waktu itu kami masuk ke pesantren Tebu Ireng tahun 91 di SMP A Wahid Hasim. Ada di SMP AWH? Dulu SMP AWH-nya bukan yang di sekarang, deh. Dulu itu yang saat ini jadi sanawiyah. Bahkan waktu pas tahun 91 kami pertama menempati SMP AWH yang saat ini jadi sanawiyah. Dulu sebelumnya itu kalau tidak salah di dalam ya Ustaz Mahmud ya, di dalam waktu itu karena jadi satu dengan sanawiyah. Alhamdulillah kami menempuh pendidikan di SMP Await Hasim ya, kelas 1 sampai dengan kelas 3. Dan alhamdulillah kami aktif ya, baik itu di pelajaran ataupun di keorganisasian. Sekali lagi deh, jujur tidak ada orang yang sukses jikalau dia tidak diawali dari hal-hal yang prinsip yang harus dilakukan, yaitu yang pertama dia harus semangat, punya dedikasi, dan tentunya kita harus menanamkan dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena tidak mungkin kesuksesan itu kita raih tanpa semangat, tanpa keinginan, tanpa impian yang ada pada diri kita. Jujur, saya yang saat ini berdiri di adik-adik sekalian, dulu sama seperti adik-adik sekalian. Sama. Saya juga tidak membayangkan dan tidak berpikir, dan jujur saya tidak punya keinginan, mohon maaf Ustadz Mahmud, untuk menjadi seorang dokter militer. Mungkin next cerita selanjutnya ya adik-adik sekalian ya, setelah saya sekolah di SMP AWH, jujur saya tidak terbersit dan tidak berpikir bahwa suatu saat ketika saya akan menjadi seperti saat ini. Padahal ya, jujur sekali lagi, al-jannatu tahta aqdamil ummahati, itu yang selalu saya pegang, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu yang saya pegang. Waktu itu almarhum umi kami sudah mendoakan kami. Saya masih ingat sekali waktu itu umi kami mendoakan kami, Soleh, kamu nanti jadi dokter. Begitu. Waktu SMP saya masih ingat waktu itu di masjid Ustaz Mahmud, Soleh, kamu nanti jadi dokter. Saya masih ingat. Tapi singkat cerita, karena waktu itu kami ya nun sewu Ustaz dan seluruhnya, kami memang senang mengaji, sehingga waktu itu dengan almarhum Gus Isom, terus almarhum Kiai Isha, kami memang senang mengaji. Singkat cerita, saya makanya sama dengan Ustadz Mahmud, kebetulan singkat cerita Ustadz Mahmud, nun sewu saya akan cerita sedikit ya adik-adik, mohon maaf ya, ini sebagai motivasi. Singkat cerita, setelah SMP AWH, jujur kami tidak menjalankan instruksi ataupun amanah dari umi kami. Kenapa? Karena saya sama seperti Ustadz Mahmud. Saya setelah SMP saya masuk ke Aliyah Salaf. Saya Aliyah Salaf sama seperti Ustadz Mahmud. Saya Aliyah Salaf. Saya angkatan pertama yaitu angkatan 94.
waktu pas saya masuk Alia Salaf, umi saya meneteskan air mata. Soleh, jangan, kamu harus jadi dokter. Kamu harus jadi dokter. Saya jujur, Ustaz Mahmud dan seluruhnya, karena memang saya hanya ingin ya cuma mendalami kitab kuning, saya ingin mendalami ilmu agama. Saya seperti itu. Saya tidak terfikirkan, sekali lagi jujur, saya tidak terfikirkan untuk menjadi seperti saat ini. Yang ada hanya belajar dan belajar. Sekali lagi adik-adik, saya ingin tekankan, tanamkan dalam diri adik-adik sekalian, yang penting belajar, yang penting semangat. Soal nanti apa yang akan terjadi pada adik-adik sekalian jangan dipikirkan. Insya Allah kalau adik-adik semangat ngikutin aturan pondok, tidak pernah melanggar, saya yakin insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Syarif. Singkat cerita, waktu itu karena sekali lagi saya memang senang mendalami. Saya orangnya kalau sudah yaman jada wajada ya, kalau saya sudah senang saya sungguh-sungguh. Singkat cerita, waktu itu Ustaz Mahmud dan seluruhnya, saya itu kalau pagi sekolah di Alia Salaf, siang saya ngontel. Mungkin ada yang tahu Pondok Pesantren Pacul Goang ya. Saya ngontel dari Tebu Ireng ya sampai ke Pacul Goang, saya ngontel. Itu saya jalani. Waktu itu saya sekolah tidak ngaji. Saya sekolah di Pacul Goang, waktu itu saya sekolah ibtidaiyah, kalau tidak salah kelas 5 saya di sana. Saya sekolah sampai saya jalani. Singkat cerita itulah perjalanan hidup ya Ustaz ya. Singkat cerita, nggak tahu dalam benak saya seperti apa. Waktu itu orang tua saya ada di Jayapura ya, adik-adik sekalian ya, saya di Jayapura. Kalau Orda sekarang itu kalau nggak salah Hiswita ya. Ada yang Hiswita? Ya, Hiswita. Saya waktu itu Hiswita. Tapi saya juga, karena saya kebetulan asli Pasuruan, saya juga ikut OPIM waktu itu. OPIM. Saat ini saya menjadi ketua IKPT Jawa Barat. Ketua IKPT Jawa Barat. Makanya I love you forever. Saya cinta semuanya. Saya cinta. Pokoknya kalau sudah ada nama Tebu Ireng, saya itu cinta. Saya cinta sekali. Cinta. Saya mau lanjut sedikit ya adik-adik sekalian ya. Singkat cerita, waktu itu saya pindah pondok dari Tebu Ireng ke Pacul Goang tanpa sepengetahuan orang tua. Tapi jangan ditiru ya adik ya. Tapi ini perjalanan hidup saja. Akhirnya dari situ ya nun sewu, saya dengan orang tua kami, akhirnya kami dibawalah dari Tebu Ireng balik ke Jayapura. Saya masih ingat Ustadz, saya masih ingat sekali. Waktu itu di depan gerbang, saya papasan. Saya dari dalam, almarhum Gus Isom dari luar, dari Pondok Masruriyah. Waktu itu saya papasan. Waktu saya mau boyong, waktu saya mau balik ke Jayapura, saya papasan sama almarhum Gus Isom. Beliau bilang, Soleh ini anaknya pintar, Soleh ini baik. Dia bilang sama orang tua saya, udah Pak, jangan boyong, saya terima lagi untuk masuk ke Alia Salaf. Tapi tadi sekali lagi Ustadz dan seluruhnya, itulah jalan hidup saya. Padahal waktu itu saya juga masih mau diterima, padahal saya sudah hampir nggak masuk sekolah itu, hampir ya 1 semester waktu itu. Tapi akhirnya ya itu perjalanan hidup ya adik-adik sekalian ya. Singkat cerita, akhirnya saya masuk sekolah SMA ya Dek ya. Itulah sekali lagi ya Dek ya, jujur kalau adik-adik masih ada orang tua apalagi ibu ya, tolong ingat pesan saya, selalu minta doa, selalu minta doa, karena kesuksesan kita itu karena doa orang tua kita. Jujur yang tadi yang saya sampaikan, saya nggak terfikirkan adik-adik sekalian bahwa saya akan menjadi dokter, tapi karena doa orang tua tadi itu. Walaupun tadi lika-liku hidup saya yang bagaikan roller coaster ya Dek ya, naik turun kayak gitu, tapi akhirnya ya tadi itu Dek, setelah saya masuk SMA, bahkan saya mau cerita sedikit ya Dek ya, saya masuk SMA, adik-adik bayangkan ya Dek ya, saya sudah hampir nggak sekolah setengah semester.
datang-datang ya, saya waktu itu langsung ujian, Dek. Adik-adik mau tahu, alhamdulillah saya langsung ranking 1, Dek. Tapi dari belakang, Dek. Tapi dari belakang. Mohon maaf, kenapa? Bayangkan loh, Dek, yang setiap hari kita buka kitab, kita hafalan sampai Imriti, sampai Alfiyah kita hafalan, tiba-tiba langsung ujian. Iya, nggak bisa, Dek. Tapi itulah saya, Dek. Sekali lagi saya ingin menyampaikan motivasi, spirit ya kepada adik-adik sekalian. Tolong jangan mengandalkan orang lain ataupun pembina ataupun siapapun itu. Bolehlah pembina mempunyai tugas untuk bertanggung jawab ya membina adik-adik sekalian. Tapi ingat bahwa keberhasilan dan kesuksesan kita tergantung kita. Ya itulah saya. Jujur, Dek, kalau boleh saya sampaikan, mungkin Ustadz Mahmud tahu ya dan Pak Yai ya. Dulu, mohon maaf, Pondok Pesantren Tebuireng tidak sedisiplin ini. Mohon maaf saya katakan seperti itu. Dulu yang mau rajin-rajin ya mohon maaf, yang tidak mau ya bisa juga nanti jadi orang yang mungkin banyak lebih mainnya. Kalau sekarang menurut saya secara pribadi saya senang dan saya bangga dengan aturan yang ada, sehingga semuanya dalam satu kamar itu ada pengasuhnya yang bisa mengontrol. Dulu tidak ada, Dek. Sehingga yang ada apa? Kalau yang rajin-rajin, yang mungkin yang tidak rajin ya nanti entah kemana seperti itu. Itu dulu. Sekarang saya jujur saya senang karena semuanya sudah terkontrol. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa yang menentukan kesuksesan adalah kita sendiri. Singkat cerita, Dek, ini lanjutan untuk memberikan motivasi dan spirit kepada adik-adik sekalian. Apakah ada adik-adik santriwati yang ingin jadi dokter? Ada ya, Dek ya? Siapa namanya, Dek? Hah? Mau jadi dokter, Dek? Ya. Mau jadi dokter juga, Dek ya? Oke. Sekarang kita akan masuk tentang profesi dokter ya, Dek. Itu kurang lebih tentang ya perjalanan saya selama di pondok, dan sekarang saya akan memberikan motivasi dan spirit adik-adik yang tentunya ingin sekali bercita-cita ingin jadi dokter. Perlu adik-adik ketahui bahwa kalau kita ingin menjadi dokter, sudah barang tentu ada ruang, ada langkah ataupun ada wadah yang mungkin bisa kita lakukan, khususnya kalau kita ingin masuk ke universitas negeri. Kalau waktu itu namanya UMPTN ya. Kalau sekarang apa ya, Bu ya? SMBP ya, Bu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya di saat sudah kelas 3 ini, ayo sudah mulai memperdalam ya, mempersiapkan, dan tentunya apa-apa yang nanti mungkin akan diujikan di saat SMBP ya, Bu ya. Kalau memang non sewu sekali lagi kita menyiapkan, kalau di dalam militer itu CB ya, cara bertindak ada CB1, ada CB2. Semisal kita tidak diterima di universitas negeri, tidak ada salahnya kita juga bisa masuk di universitas swasta. Kebetulan kalau saya, waktu pas S1-nya saya di Universitas Hang Tuah Surabaya. Ada di Surabaya, Dek? Kalau Surabaya, Dek, itu seperti rumah saya, Dek. Kenapa? Saya S1 Surabaya, saya spesialis pun kebetulan di UNER di Surabaya juga. Makanya kalau Surabaya itu sudah seperti rumah saya, Dek. Ya tadi itu, Dek ya. Kalau Adik, mudah-mudahan sih semuanya yang tadi yang ingin masuk ke dokteran, mudah-mudahan bisa masuk universitas negeri. Ya, amin. Akan tetapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Nanti banyak sekali universitas swasta yang insya Allah bisa menjadi solusi untuk kita semuanya. Adapun gambarannya ya, Dek ya,
tentang perkuliahan di kedokteran, nanti ada namanya preklinik dan klinik, Dek. Preklinik itu biasanya kita tempuh kurang lebih sekitar mohon maaf, semester dulu ya, masuk ke kedokteran itu 1 sampai dengan 6 itu pelajaran mulai anatomi, fisiologi, terus ada histologi, ada patofisiologi, dan mikrobiologi, dan berbagai macam, dan termasuk farmakologi. Itu kita tempuh kurang lebih hampir 6 semester. Setelah itu, di saat kita mau masuk ke, kalau bahasa kita itu dokter muda, koas ya, kita akan menempuh preklinik, yaitu clerkship itu semester 7 dan semester 8. Setelah itu nanti setelah kita menempuh jenjang pendidikan preklinik, nanti kita akan diwisuda. Itu namanya sarjana kedokteran yang kita sebut dengan S.Ked. Setelah itu nanti adik-adik sekalian akan menjadi dokter muda dan masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itulah adik-adik akan terpapar dengan praktek terhadap pasien. Karena apa, Dek? Ingat bahwa seorang dokter itu tidak hanya teori. Sekali lagi, seorang dokter itu harus mempunyai skill. Nun sewu, kalau kita sudah langsung berhadapan dengan pasien, tetap kita mempunyai ilmu. Man aradad dunya fa'alaiha bil ilmi. Artinya kita harus punya ilmu, Dek. Bagaimana kita mau nangani pasien kalau kita tidak punya ilmu, kan nggak bisa, Dek. Iya kan? Sehingga ilmu yang kita dapatkan di preklinik akan kita terapkan di saat kita masuk ke klinik, yaitu dokter muda. Ya, di situ kurang lebih 2 tahun ya, Dek ya. Kurang lebih 2 tahun kita digembleng ya. Nanti setelah kita lulus, waktu zaman saya masih belum ada internship, Dek. Ya, tapi sekarang sudah ada. Bahkan ada namanya UKDI ya, ujian kompetensi ya, dokter. Jujur sekarang kalau menjadi dokter agak lumayan, ya wajar lah ya. Karena kita menangani pasien yang hubungannya dengan nyawa. Sehingga mau nggak mau kita dituntut ya, Dek ya. Kita dituntut untuk punya kemampuan baik itu secara teori, akademisi, dan skill. Bahkan alhamdulillah, Dek, saat ini kami sudah subspesialis juga, Dek, yaitu subspesialis neurointervensi. Nanti kami akan ceritakan ya. Singkat cerita, setelah internship, nanti praktek, dan praktek itu juga harus ada STR ya. Ada surat tanda registrasi. Itu kurang lebih profesi dokter. Ada adik-adik sekalian, siapa tahu ada yang menjadi kowat, Dek? Ada, Dek? Jadi kowat, jadi polwan, atau jadi... Ada ya, Dek ya? Oke. Singkat cerita, saya ingin menyampaikan, Dek. Makanya saya di sini ya, Dek ya, ini menggunakan jas dokter. Itu profesi saya sebagai dokter. Sedangkan yang di dalam ini saya menggunakan baju hijau ya. Profesi saya sebagai militer, sebagai tentara. Kebetulan saya dinas di institusi TNI Angkatan Darat. Setelah kami lulus dari kedokteran, kalau ada adik-adik nanti yang menginginkan seperti kami menjadi dokter dan sekaligus menjadi militer, itu nanti ada namanya perwira karir, Dek. Perwira karir. Artinya setelah kita lulus kedokteran, lanjut kita nanti daftar perwira karir. Kalau adik-adik yang mau jadi tentara, ya kowat, ataupun ada yang menjadi polwan ya, Dek ya. Harus yang pertama selain knowledge ya, selain pengetahuan juga menyiapkan fisik ya, Dek ya. Menyiapkan fisik. Karena apa? Karena nanti pada saat tes ya, pada saat tes mau menjadi militer ataupun mau menjadi polisi, itu ada namanya tes kesegaran jasmani ya, Dek ya.
kesegaran jasmani, yaitu nanti lari ya selama 12 menit. Ya, kalau yang laki-laki itu ada namanya push up, ada sit up, kurang lebih seperti itu deh. Kalau yang ingin masuk menjadi militer nanti ada tes-tes lanjutan deh. Ada tes PSI, ada tes apa? Administrasi. Jujur deh, mau menggunakan baju hijau ataupun baju polisi itu memang gak mudah karena tesnya tuh agak lumayan, sehingga dibutuhkan ya tentunya effort yang agak lumayan. Tapi bukan berarti tidak bisa, bukan berarti kita sebagai santri ataupun santriwati tidak bisa. Nyatanya saya yang ada di depan adik-adik bisa, saya yakin adik-adik pun pasti bisa. Saya yakin tadi yang mau jadi dokter, insya Allah semuanya jadi dokter. Adik-adik yang mau jadi kowat ataupun polwan, insya Allah akan jadi kowat ataupun polwan deh. Nah, pokoknya semangat deh, semangat. Ini deh ya. Kami lanjutkan deh. Setelah kami masuk ke militeran, ya kami berdinas ya. Tentunya berdinas. Dinas pertama kami waktu itu ada yang dari Papua deh. Ada. Dari Wamena ada deh, Wamena. Ada. Saya waktu itu ada namanya batalion 756 ya. Itu batalion yang paling terbuncit pada saat itu gitu. Itu saya di sana kurang lebih dinas ya hampir 4-5 tahun. Setelah itu ya Ustadz ya alhamdulillah, kalau kita menjadi dokter militer, insya Allah nanti pada saat kita mau sekolah spesialis itu insya Allah akan dapat beasiswa. Itu kelebihannya deh. Ya alhamdulillah setelah kami berdinas ya kurang lebih sekitar 6-8 tahun, akhirnya kami sekolah spesialis di Surabaya. Kebetulan kami ngambil spesialis neurologi, yaitu spesialis saraf deh. Ada yang pernah tahu tentang spesialis saraf deh? Kalau bilang spesialis saraf itu jangan sampai sarafnya putus ya deh ya. Kenapa deh? Ada yang tahu pakai istilah kenapa sarafnya putus? Saraf ya deh ya, itu sama seperti kabel. Makanya kalau kita belajar saraf itu hampir sama kita mempelajari kabel. Kenapa? Karena perlu adik-adik ketahui sistem saraf itu ada berapa dek? Ada yang tahu sistem saraf ada berapa dek? Apa dek? Ada dua. Ada namanya sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi, gitu loh deh. Ada yang saya bilang sistem saraf itu sama seperti kabel deh. Kenapa saya bilang demikian? Kalau kita bicara sistem saraf pusat ya deh ya, itu dari otak ya sampai dengan kalau kita bilang itu neuron ya, baik itu neuron yang ada di batang otak ya, ataupun neuron yang ada di belakang kita. Ini ada namanya apa dek? Dalam tulang belakang ada apa dek? Sum-sum kalau bahasa medisnya apa dek? Mielum dek, mielum. Itu dia terkoneksi deh, dia tersambung, makanya seperti kabel. Begitu pula nanti sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi kita kalau yang di atas wajah kita itu ada namanya nervus cranialis yang ada jumlahnya ada 12 ya. Itu ada namanya opticus, olfactorius, facialis, trigeminus ya, dan macam-macam. Begitu pula sistem saraf tepi kita yang ada di tangan. Kenapa kita bisa memegang? Kenapa kita bisa merasakan? Kenapa kita bisa mengangkat kaki? Karena ini terkoneksi dengan otak kita. Sehingga
Ya, analoginya kalau kita bicara saraf jangan sampai kabelnya putus gitu loh, Dek. Oke, Dek, singkat cerita, langsung kami masuk spesialis saraf di UNER waktu itu. Kurang lebih kami menempuh pendidikan sekitar 5 tahun, dan alhamdulillah setelah selesai kami berdinas lanjutan, dan alhamdulillah ya Bu Guru, kami ngambil subspesialis saat ini, Bu. Ngambil subspesialis. Ada yang pernah tahu neurointervensi, Dek? Ada yang tahu DSA, Dek? DSA itu digital subtraction angiografi, Dek. Kalau bahasa kerennya kadang kalau sering kita dengar itu brainwash, kayak membersihkan otak. Tetapi sebenarnya kalau kami di neurologi DSA itu untuk mengetahui gambaran pembuluh darah. Itulah subspesialis kami. Artinya yang ingin kami sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa ya, ini mungkin sebagai closing statement ya Bu ya, nggak terasa ya Bu ya, mohon maaf ya Ustadz ya, mohon maaf sekali kalau kami sudah bicara kayaknya seperti air mengalir, mohon maaf. Sekali lagi kami bangga ya, jujur kami bangga, kami cinta terhadap Tebu Ireng. Makanya mungkin Ustadz Mahmud kalau melihat di WA kami ya, kami menggalakkan gerakan indahnya silaturahmi, Dek. Ya, menggalakkan gerakan indahnya silaturahmi. Pokoknya alumni Tebu Ireng dimanapun berada, selagi kami masih bisa silaturahmi akan kami datangi. Karena apa, Bapak dan Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, bagi kami ya, seperti saat ini ya Ustadz ya, saya berada di adik-adik depan adik-adik sekalian karena kami dipanggil dari Hadratus Syekh. Jujur, kami kesini hanya ingin mendapatkan keberkahan. Kami jujur, karena kami merasa setiap undangan, baik itu undangan IKPT, undangan dari Pondok Tebu Ireng, itu saya meyakini yang mengundang adalah Hadratus Syekh. Sehingga kami kesini ya di depan adik-adik sekalian, kami hanya mengharapkan keberkahan Ustaz. Karena kami bisa seperti ini, karena apa, Dek? Al-barakatuh hiya al-ziyadatul khair ya. Keberkahan itu pasti akan menambah kebaikan untuk kita. Insya Allah hidup kita itu akan berkah ya. Kita diberikan kemudahan, kelancaran. Jujur, Dek, Nun Sewu, mungkin sebelum saya menutup pembicaraan ataupun motivasi pada pagi hari ini, coba adik-adik lihat tentang riwayat hidup saya yang seperti roller coaster. Tidak mungkin soleh yang ada di depan adik-adik sekalian seperti ini kalau tidak mendapatkan keberkahan dan tentunya juga doa dari orang tua kami. Tidak mungkin, Dek. Tidak mungkin. Coba bisa dibayangkan loh, Dek. Tadi kami habis dari SMP ke Alia Salaf, dari Alia Salaf pindah ke Pacul Goang. Kalau tidak mendapatkan keberkahan tidak mungkin, Dek. Makanya soleh bukan siapa-siapa, Dek. Soleh adalah seorang manusia biasa yang penuh ya kekurangan dan kekhilafan, tapi karena keberkahan dari Hadratus Syekh. Saya ingin cerita satu lagi Ustadz, lupa tadi, Dek. Saya waktu di Tebu Ireng, Dek, jujur mungkin Ustadz Mahmud bisa tanya sama Ustadz Habib. Saya tuh setiap pagi, Dek, waktu pas SMP sebelum berangkat sekolah, saya tuh nyapu makom, Dek. Bener, Dek, saya nyapu makom. Mungkin Ustadz Mahmud bisa tanya sama Ustadz Habib karena saya satu kamar sama beliau. Saya nyapu makom. Saya nggak tahu apakah itu tapi saya meyakini itu merupakan keberkahan untuk kami. Sekali lagi, Dek, sebelum kami akhiri motivasi dan tentunya bincang-bincang pada pagi hari ini, kami hanya ingin mengatakan, ayo, Dek, kita bangga menjadi santri dan santriwati Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kalau saya bisa, saya yakin adik-adik sekalian yang ada di depan saya, insya Allah juga bisa. Santri dan santriwati tidak hanya
berkecimpung ya di dunia pendidikan ataupun di dunia pengajian. Santri dan santriwati bisa berkecimpung dalam dunia yang lebih luas lagi. Kita dimanapun insya Allah kita bisa memberikan kemanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita dimanapun kita bisa. Misalnya kayak saya jadi dokter, saya bisa memberi kemanfaatan. Saya menyampaikan saya adalah santri Tebu Ireng. Kita menyiarkan bahwa kita bangga menjadi santri Tebu Ireng. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya Bu Guru dan Ustadz dan seluruhnya dan adik-adik sekalian, mohon maaf ya. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, itu semata-mata karena kekurangan dan kekhilafan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.